Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella, Guru Karo KSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 27 Juli, hari biasa pekan ke-16. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai ayat 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebak, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Saudara-saudari, suatu ketika saya berlibur di kampung. Abang saya meminta saya untuk berkhotbah di gereja. Menanggapi permintaan abang saya, maka saya mencoba untuk mempersiapkan khotbah saya dengan baik. Saat itu saya baru selesai kuliah. Maka materi cara membuat khotbah yang saya dapatkan di bangku kuliah, saya coba untuk praktekkan. Ilustrasi dulu yang berkaitan dengan isi kutipan, lalu menjelaskan isi kutipan dan pesan untuk diwujudkan. Bisa dikatakan saya sungguh mempersiapkan khotbah dengan baik. Maka ketika tiba waktunya saya berkhotbah, saya menyampaikan khotbah saya dengan semangat. Ada rasa bangga juga saya bisa berkhotbah demikian. Setelah tiba di rumah, abang saya berkata demikian, "Terima kasih adik, bagus sekali khotbahnya." Tapi ketika dikatakan tapi, di benak saya langsung muncul ada sesuatu yang kurang. Abang saya berkata, "Bagus khotbahnya, menarik ilustrasinya, tapi bagus jika tadi dikaitkan dengan kehidupan umat di sini sebagai seorang petani. Baik jika tadi dijelaskan bagaimana kita merawat jeruk supaya bertumbuh baik, berbuah lebat, sehingga sabda Tuhan itu sungguh dipahami dan mengena ke umat." Demikianlah saudara-saudari yang terkasih disampaikan oleh abang saya. Ternyata khotbah yang saya sampaikan tidak langsung kena ke dalam kehidupan umat yang mendengarnya. Dalam bacaan yang kita dengar, para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Yesus memang sering menggunakan perumpamaan dalam pewartaannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yesus berkata, hal kerajaan surga seumpama. Dalam kitab suci, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang digunakan oleh Yesus dalam mengajar. Misalnya, perumpamaan lalang dan gandum,
perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang anak yang hilang dan sebagainya. Pertanyaan murid, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Mengapa tidak langsung saja? Karena dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan nyata. Maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus sering menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, yang diambil dari hal-hal sederhana yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik berupa benda, pengalaman, kejadian, atau kebiasaan, sehingga orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Misalnya kerajaan surga yang diumpamakan seperti lalang dan gandum. Lalang dan gandum telah bertumbuh bersama. Kalau lalang langsung dicabut, maka gandum juga bisa tercabut. Butuh waktu menunggu. Jangan cepat-cepat mengatasi kalau ada persoalan, tapi butuh kebijaksanaan dalam menghadapinya. Demikian dalam kehidupan. Yang baik dan yang jahat sudah tumbuh bersama. Butuh kesabaran menghadapi hal-hal yang kurang baik yang ada dalam kehidupan kita, dengan tetap sabar, dengan keyakinan bahwa yang baik yang kita tanam akan kita tuai yang baik, dan yang jahat yang kita tanam akan kita tuai yang jahat. Butuh sikap sabar. Maka pesannya, mari kita sabar menghadapi orang-orang yang kurang baik di sekitar kita. Dengan cara ini, Yesus telah menyampaikan pesan kerajaan Allah dengan cara yang efektif dan menyentuh. Kepada para murid, Yesus telah memberikan anugerah yang limpah sehingga mereka mengenal Dia sebagai Sang Mesias. Mereka mendapatkan pengajaran dengan tepat karena mereka percaya bahwa Dialah Sang Mesias. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Mereka boleh melihat Yesus yang menggenapi janji Allah. Mata para murid terberkati karena mereka telah sepenuhnya memberikan diri kepada Yesus. Maka saudara-saudari yang terkasih, seperti para murid, mari kita juga memberikan diri kita kepada Tuhan, agar kita juga diberikan anugerah. Dengan mata kita mampu melihat karya-karya Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mampu bersyukur dan bersukacita karenanya. Mari kita membuka telinga kita akan sabda Tuhan, sehingga kita mampu menangkap apa yang disampaikan Tuhan kepada kita, apa yang dikehendaki Tuhan dari kita. Sebab jika Tuhan tidak memberikan anugerahnya, maka kita pun akan menjadi sama dengan dunia yang menolak Tuhan. Mari kita membiarkan diri kita rindu mengenal Yesus dan belajar untuk memiliki sukacita yang sejati di dalam pengenalan akan Dia. Kiranya kita menjadi orang-orang yang menyadari anugerah yang Tuhan sudah berikan dan menjalani hidup kita dengan baik karena anugerahnya yang besar.